Hai, balik lagi bersama aku Riri Tiani. Gue Rehan Zaki. Aku Rianu Six. Kenapa sih? Ada yang aneh gak sih? Ada yang aneh. Duluan sih. Ulang. Oke. Hai, balik lagi bareng sama Rianu Six. Gue Rehan Zaki. Aku Riri Tiani. Di satu-satunya podcast yang akan membahas sebuah kisah secara mendalam, apalagi kalau bukan Deep Talk Podcast. Yeay. Tapi sebelum kalian dengerin podcast ini, jangan lupa untuk tetap cuci tangan. Selalu jaga kesehatan. Dan tentunya dengerin ini di rumah aja ya. Yuk. Yeay, tetap di rumah aja, jangan kemana-mana kalau bisa. Yoi. Jaga jarak. Jaga jarak juga tetap. Kalau misalnya harus keluar, pakai masker. Bener banget. Jadi guys, Iya. di penutupan kemarin, episode ke-16, Apa tuh? kita itu ditutup dengan suatu kata yang ini tuh gimana gitu. Fenomenal. Fenomenal banget. Wah, gila. Kita selalu ini ya pusing sama openingnya. Pusing sendiri sama openingnya. Gimana? Ya pokoknya kita mau bahas posesif lah. Bener Udah gitu. banget. Karena kan akhir-akhir posesif. Tenenet gitu. Enggak gitu terakhirnya. Teneng gitu. Sorry ya, aku gak hafal sih sama ituan sendiri. Gampang. Guys, zaman sekarang tuh banyak banget tau yang pengen kayak kita punya podcast gitu. Tapi mereka tuh pada bingung gimana cara mulainya, gimana cara ngerekamnya. Gak usah khawatir guys. Sekarang ada yang namanya Anchor.fm. Bisa diakses dari komputer. Udah tersedia juga di Play Store dan App Store. Gratis lagi. Terus caranya gimana? Gampang banget. Jadi tinggal download, terus rekam deh podcast kalian. Dan bisa diedit langsung di Anchor.fm. Terus itu tuh bisa didengerin di Spotify dan lain-lainnya juga. Bisa banget. Nanti Anchor akan distribusiin podcast kalian ke Spotify, Apple Podcast, dan masih banyak lagi. Dan kalian juga bisa banget menghasilkan uang tanpa minimum pendengar loh. Ih, seru banget. Jadi semua yang kita butuh tuh ada di satu tempat gitu ya. Iya banget. Udah deh, gak usah pusing mikirin yang aneh-aneh. Mulai aja dulu. Download the free Anchor app. Or go to Anchor.fm To get started. Jadi posesif bila ku mati. Bener banget, kalau ngomongin posesif ingat lagunya Naif kan? Ingat lagunya Naif Dan banget. kita nyanyi lagi. Iya. Wah, bener-bener Saiful Jamil gengs. Kalau ditanya mana Saiful Jamil gengs? Hai, Saiful Jamil gengs. Kita di sini. Kita di sini. Garis keras di depan ya. Garis depan ini. Gila. Kenapa emang sama posesif, Bre? Gue agak menggelitik sih posesif. Posesif itu untuk sebagian orang nih ada yang iya anjir posesif banget deh dia gitu kan. Ada yang kayak gitu. Ada juga yang seneng diposesifin ternyata gitu. Bener. Iya, betul. Tapi menurut kalian berdua posesif itu sejauh mana orang bisa dibilang wah dia posesif? Oke. Ini... Sejauh dia nonton konser Naif kah? Wah. Sambil nyanyi posesif Sambil pastinya posesif, yang kebayang tuh siapa bintang iklannya? Bintang video klip Ini. Afi. yang udah Afi Akademi Fantasi Indonesia. Bukan. Namanya Mang Afi. Iya, Afi ya. Riri tau gak sih? Tahu yang joget kan pakai inian shawl warna ungu. Yang joget dong. Dibayangin gue tuh joget ke dapur dangdut gitu. Iya, jadi menurut kalian berdua sejauh mana? Gue pengen tahu soalnya pandangan kalian berdua sejauh mana orang itu bisa lu bilang, "Ih anjir posesif deh nih orang." Siapa dulu nih? Aku boleh siapa lagi. Mana sweet lagi ayo, gue komentator lagi ayo. Ya udah Riri dulu. Tapi ini aku nyatain pengalaman orang kali ya. Boleh. Jadi- Emang Riri belum pernah diposesifin? Pernah, tapi ya maksudnya gimana ya? Ini lebih parah menurut aku. Oh gitu. Jadi Oke, tuh oke. posesif itu tuh kayak ada tingkatannya kan, yang kayak parah banget. Oke. Itu parah banget pokoknya. Dan Terus tingkatannya apa aja? Parah banget terus. Parah banget pokoknya. Udah parah banget pokoknya. Nggak ada tingkatannya dong. oke, maaf ya. Jadi maksudnya nih jadi ya, dulu tuh aku punya teman kuliah gitu kan. Pas lagi di kelas, aku tuh bingung ngelihat dia kayak megang HP terus foto depan, kanan, kiri, belakang. Nah, terus gue tanya dong kayak gini, lu ngapain deh? Gitu. Iya pacar gue nih minta fotoin. Dia nanya gue duduknya di depannya di siapa aja, kanan kirinya siapa. Terus aku tuh langsung kayak tercengang gitu loh. Kayak dalam hati kayak, anjir posesif banget. Kayak gitu. Itu menurut aku posesif banget. Itu posesif banget. Iya, Itu karena, udah standarnya posesif. iya posesif parah banget. Karena sampai si pasangan lu tuh harus tahu lu di kanan kirinya siapa, depan belakangnya siapa. Kayak, Gila. gitu loh. Kenapa enggak dia bawa ini aja ya kamera 360 terus live? Itu dia. Biar tahu tuh pacarnya ada siapa di sekelilingnya. Bener banget. Kalau lu Bray, posesif yang
tingkat apa orang bisa dibilang posesif menurut lo? Posesif itu dekat ya sama kehidupan gue. Wow. Kenapa tuh? Nek mau ngelawak nggak? Jangan gituin. Oh iya ya. Jadi nggak lucu dong. Oh iya ya. Maaf. Nggak lucu ya. Iya udah ulangin ceritanya, gue nggak begitu. Nah, posesif menurut gue tuh lebih kayak beda tipis sama cemburu sih. Cuma cemburu yang tingkatnya parah banget. Oke. Jadi misalnya kita pacaran nih, Ri, gitu kan. Oke. Terus ada cewek dikit di Instastory gue, lu nanyain Siapa tuh? siapa Gitu ya? tuh, ngapain aja di sana gitu, kok nggak ngabarin kayak gitu-gitu. Terus posesif juga kayak apa ya istilahnya tuh, misalnya contoh di chat nih, balas sedikit, kemana aja, kok lama banget balasnya gitu, kayak gitu-gitu nggak sih? Oke, benar banget. Jadi kayak semenit hilang langsung dicari. Kayak 24 jam hilang gitu loh. Kayak hidupnya tuh harus aja gitu kontakan gitu. Iya, itu sih menurut gue beda tipis sama cemburu. Cuman cemburu yang bisa dikategorikan cemburu yang tingkatnya tuh dewa. Wih. Itu sih kalau gue posesif menurut gue itu sih. Kalau lu Bre? Kalau posesif menurut gue tuh kayak nanyain aja sih, maksudnya orang kayak nanyain kamu lagi di mana gitu, itu udah posesif sih menurut gue. Jadi sesimpel itu posesif tuh sedekat itu menurut gue. Kayak yang aduh gimana ya, gue juga bingung sih mendefinisikan posesif itu seperti apa. Karena sebenarnya sesungguhnya posesif masing-masing orang kan beda-beda. Betul kan? Betul. Bisa aja menurut gue ini udah posesif, tapi menurut lu berdua ini belum posesif, masih biasa aja gitu. Tapi ketika dia mengganggu kebebasan gua, kebebasan gua dalam bermain segala macam, itu menurut gua udah posesif sih. Oh iya. Gitu. Kayak harusnya yang biasanya gua abis dari kantor, terus pulang main dulu ke mana, terus ditanyain abis dari itu kemana, langsung kemana, terus kok nggak pulang segala macam gitu. Itu udah. Kayak mak lu ya? Iya, udah lebih posesif dari mak gua gitu. Mak gua aja nggak chat gua karena gak punya kuota. Bener banget sih. Jadi sebenarnya posesif buat orang tuh beda-beda ya. Ada juga yang lagi ditanyain kamu lagi di mana gitu ya biasa aja. Biasa aja kayak ya udah emang sewajarnya bertanya kan. Iya bener banget. Kalau misalkan menurut aku ya kamu lagi di mana kayaknya enggak sih, kalau buat aku itu enggak masuk. Karena aku kalau misalkan itu masuknya posesif, aku sama temen aja posesif dong, kadang suka gitu. Oh, kadang suka nanya ya lu di mana gitu. Keceplosan, lu di mana kayak gitu. Terus aku ngegas ya, tapi nanyanya lu ya. Lu di mana gitu, ngegas. Kalau di first ngeliat ngegas. Oke deh kayak di mana lu gitu kan misalkan. Nah, ngapain lu nanya-nanya gitu. Iya benar juga sih, ngapain lu nanya posesif banget, paling gitu pasti bilangnya. Ini temen-temen kalau sama pacar ya menurut aku wajar sih kayak nanya, kamu lagi di mana sekarang kayak gitu. Oke. Tapi nggak langsung tiba-tiba nyuruh pulang kan? Nggak dong. Nah itu dia perbedaannya. Kalau yang langsung tiba-tiba, udah jangan lama-lama di situ langsung pulang. Ya gila kali lu. Itu biasanya kalau disuruh gitu sama pacarnya tiba-tiba berubah ya tongkrongan. Iya kayak ribut sendiri udah. Kayak pasti tuh udah langsung megang HP doang nih kerjaannya. Si cowoknya nih atau si ceweknya kan kayak gini, habis itu udah nggak fokus gitu loh kayak. Nah itu buat kalian, percayalah kalau kalian begitu ke pasangan kalian merusak kenikmatan pasangan kalian. Pas lagi nongkrong sama temen-temennya. Jadi ya udah percaya aja kalau emang lagi nongkrong sama teman-temannya, sok kasih waktu. Karena kan sesungguhnya kalau lu pacaran juga, di mereka atau pasangan lu tetap pengen punya waktu bersama teman-temannya kan. Iya, jadi intinya ya meskipun kita berpasangan, kalian pacaran gitu, kita kayak tetap punya dunia kita masing-masing gak sih? Betul. Kan? Setuju sih. Jadi ya udah kalau misalkan emang pacar lagi main ya have fun ya gitu. Kalau emang lu maunya ketika habis pacaran terus lu punya pasangan gue ini punya gue sepenuhnya ya, nikahin aja langsung. Bener banget. Selesai udah itu urusan kalau udah nikah langsung. Kelar. Nah ngomongin posesif, kita bertiga kan pasti pernah diposesifin nih. Atau pernah posesifin orang. Oke. Presentasinya lebih banyak mana nih? Jujur gimana ya? Jujur karena gue gak punya pacar. Justru sahabat gue yang posesif ke gue. Oh gitu. Sometimes tapi. Oh iya, nggak males gue posesif ngapain? Males ya? Males banget. Tapi kita pernah saling posesif tuh. Oh iya benar. Agak jijik ya tapi ya. Iya, ya udah nggak usah diomongin lah. Malah gemes lah. Ntar aja ya. Untuk record ya. Lalu Riri, presentasinya Riri. Kalau aku gak punya pacar juga. Okay. Jadi sepertinya presentasinya adalah sama 50-50. Oke. Kalau gue sih presentasinya lebih sering gue yang diposesifin. Karena mereka takut kehilangan gue. Wow.
Jadi kalian kalau misalnya diposesifin, kalian tuh termasuk orang yang seneng diposesifin atau keganggu banget diposesifin tuh? Kan ada ya, nggak tahu sih teman-teman gue ada. Gue pernah ketemu teman gue yang sama-sama pacarnya itu posesif. Terus gue tanya sama mereka berdua, lu tuh senang kalau diposesifin? Iya gue senang. Lu? Ih gue males banget diposesifin. Kalian berdua yang senang diposesifin atau yang enggak? Sepertinya senang tapi dalam takaran yang wajar gitu kali ya. Maksudnya kayak misalnya nih kayak gini. Gak luber gitu. Bener banget, karena kalau luber tuh udah kayak yang berlebihan, tidak baik, tidak baik. Kan? Mungkin yang aku bilang dalam takaran yang wajar adalah misalkan gini, kamu lagi di mana gitu, terus kamu jawab nih, lagi di RT 4 nih, misalnya gitu. RT 4 29. Terus ditanya sama siapa, kayak gitu. Aku jelasin sama teman-teman RW nih, gitu, misalkan. Oke deh gitu, rencana teman-teman RW. Wow. Gua nggak nyambung. Misalnya dia nanya lagi gitu, oke deh, rencana balik jam berapa misalkan gitu. Kemungkinan jam 11 deh misalkan gitu. Nah itu tuh definisi menurut aku yang wajar gitu loh. Kecuali yang tadi udah kita bahas kayak misalkan kamu di mana gitu, di RT 4 nih gitu. Ngapain? Kok malah di sana? Langsung pulang aja ya sekarang cepetan. Nah, itu yang bikin nggak wajar gitu loh takarannya. Jadi termasuk senengkah atau atai nih posesifin? Suka, tapi yang tadi yang pertama. Oke. Kalau yang kedua tuh kayak takut gitu. Oke. Lu Bre? Kalau gue tuh tipe yang sama sih kayak Riri. Ada senangnya, ada enggak senangnya gitu. Kalau senangnya ya masih dalam tahap yang diposesifin wajar gitu, kayak lagi di mana sama siapa gitu. Jadi dan dia nanya itu tidak mengganggu gue dalam suatu obrolan atau tongkrongan. Tapi kalau udah sampai ganggu banget sampai yang bikin gue jadi nggak nyaman di tongkrongan itu, biasanya itu gue males sih kalau udah apaan kayak gitu. Tuh? Kasihan buat Rian kalau ngomong selalu kita ganggu ya Ria. Maaf ya Kak. Lanjut Rai. Ya kalau gue gitu, nggak senangnya kalau udah sampai pikiran gue kacau gitu loh gara-gara dia posesif itu. Oke, bener banget. Karena tuh jadi keganggu banget gak sih kitanya kan? Yes. Dan aku tuh maksudnya gimana ya? Kalau misalkan si pasangan tuh nanya kayak misalkan tadi, emang kamu rencana pulang jam berapa? Nah di situ tuh menurut aku dia masih memberikan kita tuh kebebasan gitu loh untuk menentukan apa yang kita mau. Kayak misalkan, oke aku pulang jam 10 deh gitu, nggak yang nyuruh. Kamu balik jam 10 aja ya, atau kayak kamu balik sekarang, kayak gitu kan nyuruh. Iya benar. Terus gimana Kayan? Kalau gue tuh sebenarnya gue termasuk orang yang seneng diposesifin sih. Kalau diposesifin tuh gue ngerasa kayak ada yang menyayangi gue gitu. Bener banget sih. Iya nggak sih? Tapi ngerasanya gitu dong. Kayak kamu lagi di mana? Kamu sama siapa? Seneng sih. Gemes banget. Iya. Apaan sih gitu? Masa ditanyain mulu di mana? Kenapa nih? Mau hilang apa gimana gue? Gitu. Senang ada yang peduli, ada yang rasa, ada yang sayang, ada yang care. Tapi ya benar kalau misalnya berlebihan akan ganggu juga pada ujungnya gitu. Iya banget. Apalagi posisi berlebihan yang udah sampai harus nyuruh foto kayak tadi misalnya temannya Riri. Kamu lagi di mana? Aku lagi main futsal nih. Coba foto. Ya gimana mau foto orang lagi main futsal? Ya ampun, agak ribet kan. Guys, bentar dulu, berhenti dulu kita main futsal ya. Kenapa? Ini cewekku minta foto. Ya Allah, kalau nggak digebok bola, gue tuh bentar lagi. Rusak tongkrongan, nguburin tongkrongan. Tapi intinya posesif itu sih, kalau kalian posesif, ini sih mungkin saran dari kita ya bertiga ya. Kalau kalian posesiflah dalam batas wajar. Benar. Dalam takaran wajar kalau kata Riri. Jangan sampai luber, karena sesungguhnya pasangan kalian kalau diposesifin tuh sebenarnya seneng kali. Sebenarnya seneng banget Kan? Bener, gitu. bener. Tapi ya jangan berlebihan gitu. Iya, Karena yang segala berlebihan kan nggak baik. Betul. Iya, berhentilah makan sebelum kenyang. Hubungannya apa? Ya nggak boleh berlebihan. Iya bener banget, nggak boleh lebih kenyang banget gitu lah. Iya gitu. Guys, udah 17 episode nih kita ngomong mulu. Tenggorokan kita nggak kering apa ya? Iya ya, kering tahu. Ngapain ya? Tenggorokan lu berdua pada kering. Iya. Nih gue kasih tahu. Gue punya yang namanya Chocolate Coffee Story. Ini minuman coklat dan kopi yang varian rasanya banyak banget. Emang ada apa aja? Lu sebut, lu pada mau apa? Gua kasih satu-satu. Oke, aku mau choco cheese. Choco cheese ada nih, choco cheese buat Riri. Beneran ada dong? Ada. Lu mau apa?
Vanilla Choco ada? Vanilla Choco ya ada lah, karena Coklat Coffee Story ini the rich chocolate or real coffee. Jadi semua varian tuh ada. Nih Vanilla Choco buat lo. Thank you, Ray. Nah, cobain. Oke. Tapi sebelum cobain, di shake dulu ya, jangan lupa ya. Oke, ada tulisan juga di sini ya? Iya, ada tulisannya juga dong. Shake before your drink. Gue yang Black Forest Choco buat cobain. Ya ampun. Gila sih. Coklat banget ya? Aduh. Nikmat mana lagi yang kau dustakan ini nih? Luar biasa. Gila, rasa Black Forestnya nyampur banget sama coklatnya sih kalau yang gue minum. Ini juga vanillanya kerasa banget. Mantep banget sih. Enak banget. Mantep. Sumpah. Pokoknya Coklat Coffee Story bener-bener the rich chocolate or real coffee deh ini pokoknya. Nah buat Deepers yang mau ikutan nyobain, kalian bisa follow Instagramnya Coklat Coffee Story di coklatcoffee_story. Tapi ini belinya di mana aja ya? Bisa nggak sih dibeli di outletnya langsung? Ada di Dandan Cipayung dan di depan Indomaret Pertigaan Malaka. Wah itu Cipayungnya pasti cantik banget tuh. Kenapa tuh? Dandan soalnya. Wow. Nah kalau misalnya mungkin di luar sana nih ada yang ngerasa aduh pacarku posesif banget lagi. Menurut kalian berdua gimana sih cara-cara untuk menghadapi pasangan yang posesif? Kalau menurut gua tuh ya, yang pasti ajak ngobrol sih pasangan kita. Oke. Ngajak ngobrol, yakinin perasaannya gitu. Kalau misalnya lo ngerasa dia terlalu posesif, ngobrol tuh komunikasi itu udah paling bener sih. Karena gue percaya sih Bray, posesif itu adalah akibat sebenarnya. Akibat dari komunikasi yang tidak baik. Iya, akibat Oke. dari apapun karena pasti ada sebabnya. Orang posesif tuh pasti ada sebabnya. Jadi kalau hukum fisika aksi reaksi. Hukum Newton 3. Bener gak sih? Benar, hukum Newton 3 kan? Bener kan? Ada aksi, ada reaksi. Ada reaksi. Mungkin di sebelumnya lu pernah bermain-main dalam tanda kutip sehingga sekarang Nakal gitu ya. kayak Gigi. Oke. Aduh, ampun. Dasar Saiful Jamil. Iya, menurut gue gue selalu percaya bahwa posesif itu adalah akibat reaksi gitu dari sesuatu di masa lalu. Entah itu bersama lu atau entah itu bersama pasangan lalunya gitu. Iya. Iya benar-benar. Jadi misalkan mungkin ya kayak udah pacaran nih kayak 6 tahun gitu. Terus 6 tahun isinya posesif doang. Nah mungkin setelah dapat pacar berikutnya dia masih kebawa gitu kan posesifnya. Jadi ya seperti itu. Nah kalau misalnya gua kayaknya akan membawa atau akan ngenalin pasangan gua ke teman-teman gua sih. Itu penting sih. Bener banget. Jadi Gitu. pasangan kita tuh tahu kan. Iya. Teman-teman gue nih. Jadi ketika nanti gue lagi kumpul sama si geng A, dia udah kenal. Iya. Oh geng A tuh ini ya temen lu yang ini gitu udah kenal. Bener banget. Itu juga bisa jadi alasan buat kedepannya. Kalau misalnya lagi main bersama bilang aja, Wow. ayo kumpul sama geng A nih. Terus kalau udah diskusiin, kasih kenalin ke teman-teman geng, yang pasti tetap ya kita makhluk individu juga kan. Jadi harus minta ruang privasi sih menurut gua. Bener sih. Banget. Bener sih. Yang tadi mungkin aku bilang kali ya, jadi meskipun kita pacaran, kita tetap punya dunia kita masing-masing, tapi Yes. tetap ada dunia kita berdua, iya nggak sih? Karena selama apapun kalian berhubungan pacaran ya atau sudah menikah, tetap ada ruang privasi yang harus diisi. Nah, di mana tuh ruang privasi harus diisi? Dikasih tempat gitu maksudnya. Oke. Ruang sendiri. Iya, ruang sendiri. Pagi melihatmu. Menjelang siang kata. Saiful Jamil, gengs. Nah, terus kita mungkin harus ngebuat quality time kali ya sama pasangan. Jadi apa ya biar relax gitu loh. Jadi nggak tegang gitu lah ya. Karena gini sih, mungkin kalau yang Riri bilang kita harus punya waktu quality time sama pasangan biar saat tidak bersamanya gimana ya? Lu punya waktu kan banyak nih. Oke. Gitu, lu punya waktu banyak, lu main ke sana, lu main ke sini, tapi ketika sama pasangan lu buat waktu quality time. Jadi Bener tuh banget. keinginan pasangan lu untuk berdua itu udah terpenuhi banget di situ. Iya bener. Jadi di sini nih keisi banget nih waktu kita berdua. Keisi banget, gitu lah quality ya. time itu keisi banget di situ. Karena kalau udah ngerasa quality time yang cukup, udah deh kayaknya sih aman-aman aja sih. Bener banget. Kalau quality time ala Riri atau ala Rehan Zaki apa sih? Wow. Quality Quality time bersama pasangan ya. Iyalah. Oke deh.
Mungkin kalau menurut aku bisa banget gini ya, quality time itu kan yang penting kualitasnya dong berarti. Betul. Nah jadi menurut aku kurangi aktivitas tuh kayak yang di luar gitu, misalnya kayak di coffee shop atau di cafe gitu. Jadi menurut aku mendingan kita ngobrol yang kayak di ruang tamu di rumah gitu ya. Terus nonton film mungkin. Terus abis itu setelahnya kita bisa ngobrol, deep talk, terus ngomongin gimana kita atau kayak yang ringan-ringan lah. Yang penting quality-nya kan. Betul. Not quantity. Betul. Wow. Tapi kalau ketemu pacar bentar juga gak enak. harus lama ya. Tetap harus lama. Jadi quality x quantity kali ya. Jadi pergabungan. Gue tuh lebih enak ngobrol sih. Ngobrol. Quality time gue tuh ngobrol, ngomongin tentang kita. Oke. Ya sama sih, gue juga quality time gue bersama pasangan ya lebih enak di, ya benar kata Riri, di ruang tamu di rumah gitu, ngobrol berdua sambil Netflixan atau lebih enak lagi di kamar sih nonton. Wow. Sekalian. Selain review. Iya betul. Terus mungkin sambil makan kali ya. Sambil makannya juga ya udah GoFood aja, GrabFood gitu gak sih? Iya. Apalagi sih ntar ngiri ada yang belum kesebut, ada lagi. Udah. Dan di saat ngobrol itu harus jujur dan terbuka. Bener banget. Memang harus obrolannya itu harus jujur, terbuka, apa adanya. Bener banget. Jadi apa ya? Semakin terbangun chemistry-nya. Jadi kayak juga nggak ada yang ditutup-tutupin gak itu sih? Itu dia benar. Bener banget. Jadi emang harus jujur dan juga terbuka. Jadi kita tuh kayak memberikan apa ya, masing-masing ruang untuk kita gitu. Dan contohnya sih kalau misalkan aku kayak gini ya, misalkan dia lagi main, aku tuh suka nanya gitu, kamu mau pulang jam berapa gitu. Jadi aku memberikan keterbukaan berpendapat untuk dia gitu loh. Aku mau pulang jam segini, oke, kayak gitu. Oke, itu terbukanya Riri ya. Maksudnya terbuka untuk pendapat. Iya benar banget. Jadi harus tetap bebas berpendapat ya, karena kita punya hak asasi manusia. Wow. Campaign banget ya. Semangat sekali Anda. Nah kalau gue sih pamungkasnya gue banget nih. Apa tuh? Bang. Wow. Kalau pamungkasnya gue banget, bang, lagi dong. Wow. Kalau pamungkasnya gue banget, bang. Wah, capek dong. 3 kali. Kalau pamungkasnya gue banget tuh karena gue tahu pasangan gue cukup posesif gitu, cukup bertanya, lu lagi di mana gitu, dan itu kayak every minute, every second, kayak lagu, coba apa lagunya? Every minute, every second. Itu dia benar. Love you every, apa sih kan? Nih itu udah pokoknya enak. Iya. Nah, karena gue tahu pasangan gue seperti itu, gue tuh mencoba untuk memberitahu posisi gue sebelum dia bertanya, gitu kayak. Kayak aku berangkat dulu ke sini ya, gitu. Terus pas udah sampai gue kasih tahu, aku udah sampai sini nih, gitu. Karena gue tahu, gue sadar bahwa dia cukup posesif sama gue, maksudnya cukup bertanya gue lagi di mana dan cukup curiga gue sedang apa. Gue kasih tahu duluan nih sebelum bertanya. Terus kalau misalnya gue sibuk banget, kayak misalnya gue lagi nge-MC atau lagi event, ya udah gue bilang, aku kayaknya berapa jam ke depan gak bisa diganggu dulu ya, soalnya aku lagi kerja nih gitu. Oke, bener. Jadi inisiatif lah ya. Gue selalu inisiatif gitu. Kalau gue ngerasa kayaknya 2 jam ke depan gue gak punya waktu banyak untuk pegang handphone, gue akan bilang sama dia. Bener banget. Nah gitu. Ini nih tipsnya juga. Jadi kita harus inisiatif duluan mungkin ya, daripada kita diposesifin kayak gitu. Jadi mending aku jalan ya gitu, aku OTW pulang nih gitu. Kan justru tapi lebih gemes ya. Ini ngabarin duluan. Iya, jadinya kan wah ini apa yang gue mau nih gitu. Bener banget. Dikabarin tanpa perlu gue tanya. Nah gitu. bener, terbukanya tadi. Tapi pastiin kalau misalnya kalian mau jadi pasangan yang posesif, pastiin kalian udah jadi pasangan ya. Bener. Itu syarat utama tuh. Bener banget. Kalau belum jadi pasangan, lu masih jadi gebetan terus udah diposesifin. Ya, lu sokap lu. Mohon maaf nih gitu kan. Iya.